Hai teman-teman, kalian ada yang tahu ini jenis bibit apa? Ini adalah benih cabai terpedas di dunia, Caroline Reaper. Ya, ini aku beli online bijinya 8 butir itu aku keluar uang 26.000. Lumayan mahal ya untuk harga bibit. Aku mikirnya kalau tanaman ini tuh kan ada yang bilang nih, kalau satu cabai ginian itu tuh setara dengan 20 cabai rawit, cabai biasa yang kita konsumsi itu ya. Jadi kalau kita nanam satu pohon ya, kalau berbuah 10 itu seperti panen cabai rawit 200 butir. Cuma dijualnya ini agak susah cabenya karena tidak lazim gitu loh. Tapi kalau kita mau pakai bumbu sendiri ya oke-oke aja dong. Biasanya pakai 20 butir cabai tinggal ambil aja 2. Nah, ini aku mau ngasih tahu pengalamanku kepada teman-teman supaya tumbuhnya itu mendekati 100%. Ini ku bilang kayak gitu kenapa? Karena ini dari 8 butir sekarang sudah tumbuh 7 butir. Ya. Karena biasanya cabai itu kan tidak harus serentak gitu loh tumbuhnya. Jadi yang satu ini nggak tahu dia emang belum tumbuh atau emang nggak bisa tumbuh ya. Cuma di awal-awal itu yang tumbuh ya cuma satu, habis itu tumbuhnya banyak. Kayak yang ini, yang kecil ini baru saja tumbuh. Semoga yang satu yang di sini juga tumbuh ya. Amin. Nah, selain itu aku juga punya benih ini tomat Charlois. Tomatnya gede-gede, kulitnya warna antara putih dan ungu, jadi campur gitu. Dia gede-gede dan rasanya manis. Aku juga menanamnya. Dan di sini teman-teman, aku bikin banyak banyak polybag ya. Ini buat menguji coba sekitar 50 tanaman dan semuanya akan aku uji coba secara organik dengan bahan yang tidak beli sehingga orang tuh bisa ngikutin serta mudah caranya gitu, dan bahkan nggak butuh waktu berhari-hari untuk membuat pupuknya. Gratis, pupuknya dibikinnya gampang, jadi bisa ditirukan. Percuma dikatakan organik kalau bahan-bahannya masih beli-beli kayak telur ya. Ngapain mengolah telur menjadi pupuk kalau ujung-ujungnya harus beli dan lain-lain gitu. Seperti jeruk tongheng ini, dia adalah salah satu bukti keberhasilan pupuk organik yang aku buat. Teman-teman, cuma dengan menonton video ini sampai selesai, aku yakin teman-teman akan paham cara membuat pupuknya. Dan teman-teman cuma butuh waktu 5 menit doang beres. Nih, kita lihat dulu ya hasilnya ya. Ini jeruk tongheng, jeruk yang bisa dimakan beserta kulitnya dan rasanya manis. Jadi aku rasa ini adalah jeruk yang nomor 1 ya. Kenapa? Ya karena bisa dimakan beserta kulitnya gitu loh. Semakin banyak yang bisa dimakan kan semakin ketahanan pangan dunia semakin bagus. Coba kalau jeruk Bali itu ya, kulitnya tebal banget. Eman ya. Dan ini cuma ada di pot loh teman-teman. Dan ini
muncul tunas yang enggak sedikit. Dia tunas beserta bunganya juga muncul. Ini juga salah satu buktinya dia langsung muncul 4 bunga. Padahal tanaman stroberinya masih sekecil ini. Yang ini masih akan ya, itu ya di ujungnya. Jadi kalau teman-teman udah lama nanam stroberi pasti paham ya, mana tunas daun, mana tunas bunga. Ini bunga masih kecil, yang ini udah gila-gilaan, ini udah muncul 4 beserta muncul sulurnya juga ini. Ini sulurnya dibuang aja. Nah, kayak gini dibuang. Tujuannya supaya nutrisinya itu fokus pada bunganya doang. Ya, biar jadi buah. Kecuali kalau teman-teman ingin memperbanyak anakan stroberinya, kayak gitu. Seperti yang di sana ya. Nah, yang di sini terlihat ya, daunnya tuh lebar-lebar, udah memenuhi pot. Jadi kalau teman-teman yang udah subscribe aku udah lama, pasti tahu perbedaannya. Yang waktu aku baru beli bibitnya dari batu itu masih kecil-kecil. Jadi kelihatan potnya itu masih longgar ya. Kalau saat ini potnya udah penuh dengan daun. Bahkan anakannya udah mulai bisa berproduksi sendiri nih. Ini anakannya. Ini kalau aku tanam lagi nih bisa dijual sebenarnya. Iyalah. Soalnya di sini aku termasuk orang pertama yang menanam stroberi. Sedangkan stroberi itu kan biasanya ditanam di tempat yang dingin. Jadi di tempat yang panas pun kalau kita ngasih pupuk ya, kita ngasih makanannya itu enak-enak gitu, ya dia akan juga tumbuh bagus. Bahkan yang ini tergolong vigor. Vigor itu pertumbuhannya luar biasa. Yang ini, yang satu ini teman-teman, dia daunnya benar-benar lebar, beda dengan tanaman yang lain yang ini. Nah, biasanya kalau menanam itu ya teman-teman ya, nah ini kan ada anakannya. Maka anakan yang dari pohon ini tuh biasanya akan diperbanyak, karena dia terbukti pertumbuhannya tuh keren. Ini vigor banget yang ini. Padahal dia masih ini juga loh, dia masih anak-anak ini, termasuk bibit baru gitu loh dia itu. Oh ya, ngomong-ngomong pupuknya apa sih? Yuk tak kasih lihat yuk. Oh ya teman-teman, sebelum bahas pupuk, tak kasih tahu dulu ya tentang kucai. Jadi tanaman kucai itu kalau udah segini, ini kan ada di pot. Jadi daunnya tidak terlalu lebar seperti yang ditanam di tanah langsung. Nah, kalau pengen hasilnya bagus, kalau sudah seperti ini tuh kalau kalian biarin, nanti akan muncul bunga. Terus daunnya menjadi kayak kaku gitu. Kecuali kalau kalian emang targetnya itu bunga. Tapi biasanya kalau udah muncul bunga, itu nanti produksi daunnya mengurang. Kalau kalian enggak mau memperbanyak atau biar saja anakannya itu yang tumbuh menyamping seperti ini, jadi tanpa biji pun dia akan memperbanyak dirinya sendiri itu dengan cara tumbuh di sampingnya kayak gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen daunnya bagus ya, nggak usah dipelihara bunganya, langsung aja dipotong segini, cetek kayak gitu ya. Nah, kayak ini ya. Ini tuh bekasnya potongannya di sini. Dalam satu malam dia langsung numbuh segini. Dia tuh termasuk cepet ya teman-teman ya. Kalau habis dipangkas tuh langsung muncul lagi gitu loh, tumbuh lagi gitu. Nah, kalau udah sebesar ini dia tuh tumbuhnya lama, jadi harus sering dipotong.
Yang penting ini tuh harus sering dipotong, terus rumputnya harus sering-sering dibersihkan ya. Sekalian minta doanya teman-teman ya. Ini udah musim angin, semoga nggak ada hujan. Soalnya 1 tahun ini hujan mulu, sehingga ini tanaman pir Jepangku tuh susah berbunga teman-teman. Ini udah aku gundulin, udah dihabisin semua daunnya. Semoga nanti bertunas membawa bunga teman-teman. Ini selain digundulin, emang sebelum aku gundulin tuh emang aku cangkok seperti ini. Dan baru saja dicangkok ini juga langsung aku pupuk loh teman-teman. Tapi semuanya pupuknya itu organik. Cuma dalam waktu 5 menit saja bikinnya ya. Nggak sampai fermentasi seminggu atau apa, nggak sampai. Iseng aja ini, ternyata nggak layu teman-teman. Ya kan? Teman-teman bisa lihat sendiri ya itu. Nggak layu ya. Nah, ini nih teman-teman pupuknya. Jadi cukup menggunakan pipis atau kencing ya, yang diencerkan atau ditambah 20 kali lipat air sumur. Perbandingannya 1:20. Terus disiramkan 1 minggu sekali.